Om Swastiastu. Halo semuanya. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Kadai Kepala Sanjuani, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Amanaka, absen 32. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nisa, absen 21. Perkenalkan, nama saya Emanuela Nafia Putri Siaya, absen 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Fikar Naitawa, absen 29. Perkenalkan, nama saya Nimadia Dewi Dewi, nomor absen 26. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya yang bertema sistem komputer. Sistem komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Elemen-elemen itu terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, brainware. Elemen-elemen sistem komputer yang pertama adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Hardware adalah komponen komputer yang memiliki wujud dan dapat disentuh. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, hardware dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, perangkat masukan, yang kedua, perangkat proses, yang ketiga adalah perangkat keluar, dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Software merupakan jaringan penghubung antara pengguna dan hardware yang dapat melakukan suatu perintah tertentu. Berdasarkan jenisnya, software dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, program aplikasi, dan yang terakhir adalah program bantu. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Adapun yang kedua, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan sebuah program yang berfungsi untuk mengolah segala proses dan mengelola program-program di dalam komputer. Contohnya seperti Linux, Microsoft Windows, dan Macintosh. Yang ketiga, program aplikasi atau bisa disebut juga dengan application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, program desain grafis, yaitu CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Photoshop. Program perkantoran, ada juga Microsoft Office dan LibreOffice, serta program multimedia, yaitu VLC Foobar dan GOM Player. Yang keempat, program bantu atau utility. Program bantu yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya memformat flash disk, mengopi data, mengompres file, dan pemeriksa perangkat keras, hardware troubleshooting, serta mengatur isi ulang hard disk, partisi, dan defrag. Contoh antivirus, WinRAR, WinZip, dan Partition Magic. Adapun berdasarkan distribusinya, program dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, server, yang kedua, freeware, yang ketiga, free software, dan yang keempat, software berbayar. Yang pertama, server. Server merupakan program terbatas yang didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau menggunakan batas waktu yang ditetapkan minimal 60 hari. Yang kedua, freeware. Freeware merupakan perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar, misalkan setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Yang ketiga, free software. Free software lebih mengarah kepada bebas pengguna tetapi tidak harus gratis. Free software tidak mengarah kepada gratis pembeli tetapi penggunaan dan distribusi.
Selanjutnya ada software berbayar. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Lalu, ada pengguna atau brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras atau hardware ataupun perangkat lunak atau software. Selanjutnya, programmer. Programmer adalah seseorang yang membuat sebuah rancangan software yang sudah didesain oleh seorang analis. Administrator bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Jika terjadi permasalahan dengan komputer server, administratorlah yang bertanggung jawab atas permasalahan ini. Selanjutnya ada operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Terakhir, sistem analisis. Bertugas melakukan pengamatan lapangan rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer sehingga programmer tidak serta-merta melakukan pembuatan perangkat lunak, tetapi programmer membuat perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dari pengamatan seorang analis. Terima kasih. Dari kelompok kami, jalan-jalan ke Amerika. Uangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Tapi bohong.